Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Silvani Andiniati. Pada video kali ini saya akan mencoba menganalisis data dari suatu material dengan menggunakan metode BET, di mana metode BET ini digunakan untuk mengetahui sifat fisik dari suatu material. Nah, sifat fisik yang akan dianalisis yaitu luas permukaan spesifiknya. Di sini kita sudah mempunyai data dari material yang akan dianalisis. Ada relative pressure P per P0, ada volume STP dengan satuan cc per gram atau cm persegi per gram, dan yang terakhir ada 1 per W dikali P0 per P dikurangi 1. Oke. Untuk menentukan luas permukaan menggunakan BET, kita perlu membuatkan atau kita perlu membuat kurva linear dari P per P0 dan juga 1 dikali W P0 per P dikurangi 1, di mana relative pressure ini, di mana data ini menjadi data untuk sumbu X, dan untuk ini yang akan menjadi data dalam sumbu Y. Oke, yang pertama kita akan membuat grafik terlebih dahulu. Pilih bagian sebar, lalu pilih yang kedua. Nah, di sini tuh bentukannya masih kosong. Kita klik kanan, lalu pilih data. Nah, di sini tambahkan nama serinya, itu kita akan buat kurva BET. Untuk nilai seri X-nya itu tadi yang relative pressure, pilih dari data awal sampai data akhir. Lalu untuk selanjutnya nilai seri Y, untuk sumbu Y-nya kita akan pilih data yang ini. Oke. Jika sudah, lalu klik OK. Lalu OK. Nah, untuk kurva yang diperolehnya itu seperti ini. Kurva lurus ke atas. Kita akan atur lagi bentuk kurvanya. Oh maaf, bukan bentuk kurva, tetapi desain kurvanya lah, seperti itu. Kita pilih di sini yang bentuknya tambah atau plus seperti ini, tambah elemen bagan. Lalu di sini kita checklist judul sumbu, dan nah di sini kan ada garis trend, dan di sini ada tanda panah gitu. Nah, tanda panah ini kita klik, lalu nanti kita pilih opsi lainnya, dan kita checklist di bagian tampilkan persamaan pada bagan dan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Nantinya akan keluar persamaan seperti ini. Oke, kita akan pindahkan terlebih dahulu ininya. Di sini untuk sumbu Y-nya kita copy aja ini, pindahin ke sini. Oke, lalu untuk sumbu X-nya juga sama. Copy. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai kurva linear dari data yang kita punya. Lalu kita juga sudah mempunyai persamaan, ya sama dengan 222,78x plus 0,7203, dimana untuk nilai dari 222,78 ini merupakan nilai slope-nya, kemiringannya, dan nilai 0,7203 ini merupakan nilai intercept-nya. Selain kita menggunakan persamaan dari kurva, kita juga bisa menggunakan fungsi dari rumus fungsi dari aplikasi Excel ini sendiri, gitu. Caranya yaitu klik sama dengan, lalu kita pilih, kita ketik slope, buka kurung, pilih data dari sumbu Y seperti ini, lalu titik koma, pilih data untuk sumbu X-nya, tutup kurung, enter. Nah, untuk nilainya ini sama ya, 222,78
menggunakan dengan fungsi rumusnya dengan cara menuliskan intercept kurung sama seperti tadi, masukkan nilai Y, nilai sumbu Y, titik koma, dan masukkan nilai untuk sumbu X-nya, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk nilainya juga sama seperti di persamaan pada kurva yang sudah dibuat. Lalu untuk volume gas atau XM ini volume gas monolayer yang nantinya nilai ini itu akan digunakan untuk menentukan luas permukaan total dari material yang dianalisis. Untuk rumusnya ada di sebelah kirinya. Untuk XM ini 1/M plus C. Nah, kita bisa langsung aja masukkan ke dalam rumus karena kita juga sudah mempunyai nilai dari slope dan interceptnya. Kita langsung aja sama dengan 1 dibagi dengan M ditambah dengan C-nya ini merupakan intercept ya. Oke, nah di sini hasilnya seperti ini. Lalu kita akan konversi nilai dari volume gas monolayer ini, satuannya kan asalnya itu cm kubik per gram, kita akan ubah menjadi meter kubik per gram. Caranya yaitu dengan mengkalikan dengan 10 pangkat min 6. Ini nilai ini dikali dengan 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu untuk bilangan Avogadro-nya satuannya sama aja, jadi kita langsung pindahin aja. Nah, untuk luas penampang gas nitrogen, nah kan gas yang digunakan itu adalah gas nitrogen, jadi luas penampang itu luas penampang dari gas nitrogen. Dan diketahui bahwa luas penampang untuk gas nitrogen ini adalah 0,162 nanometer persegi. Lalu akan kita konversi menjadi meter persegi, yaitu dengan mengkalikan dengan 10 pangkat min 18 kali 10 pangkat min 18. Oke, dihasilkan seperti ini. Lalu untuk volume gas STP-nya, di sini satuannya adalah liter, kita akan konversi menjadi meter kubik. Caranya yaitu dengan mengkalikan dengan 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini luas permukaan total sebelumnya sudah saya masukkan rumusnya. Jadi nah di sini H19 itu ada di volume gas. Jadi rumusnya itu XM dikali NA dikali dengan luas penampang dari gas nitrogen dibagi dengan volume gas STP-nya itu. Dihasilkan 3,155,034 atau kita bulatkan 3,155 meter persegi per gram. Nah, dari analisis BET ini yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel diperoleh luas permukaan spesifik dari materialnya 3,155. Ini menunjukkan bahwa material yang dianalisis bersifat non-berpori karena nilai ini tidak masuk ke dalam rentang mikropori, mesopori maupun makropori. Dan ini juga dapat mengindikasi bahwa material ini bersifat non-pori. Oke, mungkin segitu aja analisis BET dengan Microsoft Excel yang bisa